pada waktu itu. Anda adalah pendemo, benar nggak? Betul. Yang Pak Gubernur hari ini dengan permasalahan kemarin kan Pak Gubernur harusnya di dunia pendidikan, Pak Gubernur sendiri yang berkata bahwa tidak ada klasifikasi sekolah-sekolah unggulan, tetapi Pak Gubernur sekarang membuat namanya Maung. Sekolah Maung itu kan manusia unggulan. Akhirnya kan klasifikasinya akhirnya tolong jangan diperibet cara masuk ke sekolah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Dono, nyalahin buat. Siapa ini? Waduh, istri tercinta sebentar. Nggak apa-apa, ini jangan dimatiin. Namanya juga sayang, sebentar ya. Oke, ya telepon lagi ya. Adik, dadah, ya. Hari ini, wah perdana. Sebenarnya settingnya nggak mau kayak gini. Perkenalkan perkenalkan ini namanya KDP. Kris Dwi Purnomo. Kris Dwi Purnomo. Ini KDM, bukan Kang Deddy Mulyadi tapi Kang Don Motivator. Mantap. Ini ketua izin. Siap. Sekarang bukan ketua PGRI di dalam konten ini, boleh ya? Boleh, aman. Jadi tolong jubah ya, dibuka. Kekuasaannya dibuka. Siap, kita buka dulu. Buka dulu. Apa? Jadi ini beliau ini ketua PGRI di Kecamatan Kaudamit, Kabupaten Sukabumi. Tapi kebanggaannya dibuka dulu. pada program ini program insya Allah akan terus berlanjut. Programnya adalah podcast walk. Jadi sambil berjalan. lumpang we kemana gitu ketua ada itunya Kang Kris. Kris Dwi Purnomo, Kang Don Motivator. Aku ngerasa pengen bikin program ngobrol KDP versus KDM. Kang Don Motivator kayaknya mesti diperbanyak ke depannya, karena setelah kita turun kemarin ke lapangan banyak secara mindset yang mesti dibenerin. Dari anak-anak muda, dari junior, senior gitu. Seorang KDP ini adalah yang mendemo pertama kali di SMA, betul nggak? Betul. Ingat nggak sih? Ingat, tahun 2003 pada waktu itu. Anda adalah pendemo, benar nggak? Betul. Yang pertama kali, zaman saya sekolah kan, kita kan lulusan 2004 Mancis kan? Ya, nah, 2004 Mancis. Waktu itu di sekolah tuh nggak ada yang demo-demoan, ya nggak? Nggak ada yang berani. Tiba-tiba Kang Kris ini, Kang KDP ini melihat apa waktu itu tahu-tahu demo? 2003 itu kita histori ke belakang. 2003 itu kita sebagai ketua MPK pada waktu itu. Benar. Majelis Permusyawaratan Kelas. Ya? Pada waktu itu Kang Don itu sebagai belum ketua remaja masjid. Belum ya? Belum. Osis berarti Sekbi 7 seni. Ya, pengurus seni ya. Ya, di Sekbi 7. Saya kebetulan ketua MPK pada waktu itu ingin ketika masuk WC. Masuk WC awalnya. Masuk WC itu masuk WC itu kita ketika pipis tuh gak ada gayung. Nah, susah kan gak ada gayung. Sepele ya? Sepele masalahnya pada waktu Badai kehampangan. Iya. Kehampangan beres pipis kan kewajiban seorang muslim itu kan harus dibersihin. Pas mau ke sana ternyata di WC itu nggak ada gayung. Akhirnya pada ketua MPK dong. Ketua MPK punya masanya tiap kelas memprovokatori. Itu teknis memprovokatori kan butuh biaya kalau demo. Karena itu di lingkat sekolah kan, karena trustnya adalah kita yang dipercaya sama teman-teman sebagai ketua perwakilan kelas, dikumpulin lah. Masa sekolah kita dulu kan masih ada bayaran BP3 itu. Jadi kan ada biaya, kalau nggak sekarang kan ditunjang sama dana bos deh. Kalau hari ini kan sehari ini sama bos. Kalau dulu kan nggak ada, kita kan iuran. Benar. Ya, bayaran itu kan dari orang tua. Benar. Nah, pada waktu itu kita nggak ada gayung. Pas saya kumpulin teman-teman tiap perwakilan tiap kelas, masa sekolah kita nggak ada gayung. Terus kita rencanakan nanti hari Senin pas kita upacara dengan hikmat, pas beres pengumuman kita angkat karton yang dituliskan sekolah butuh gayung. Butuh gayung. Disinilah terjadi demo pertama kali sepanjang sejarah di SMA 1 Cisaat. Iya, di internal tapi. Iya, internal. Demo tidak ada gayung. Iya, mungkin karena saya belum dewasa, padahal bisa disampaikan terhadap pembina OSIS sebetulnya mah ya. Cuma itu mah namanya anak sekolah yang tahap dalam belajar. Tapi
Kang Kris, Kang KDP nggak takut waktu itu? Apa ya namanya juga mungkin guru terhadap anak terhadap guru, karena saya murid mungkin di SMA Cisaat pada waktu itu terhadap udah ngerasa terhadap orang tua ini harus disampaikan, tapi kan menyampaikannya bagaimana, ya udah demo aja. Yang terpikir pada waktu itu demo aja gitu, harus disampaikan. Akhirnya gayungnya ada. Gayungnya aja kan diperbaiki, WC menjadi bagus, gayung ada. Dan setelah terjadi demo tahun 2003 gayung itu, beberapa puluh tahun kemudian terjadi demo yang diliput TV One. Benar nggak? Betul. Nasional. Tahun berapa? Tahun 2018. Kebetulan pada waktu itu, bukan kebetulan karena ini kan satu rasa. 2018 berapa tahun ya? 2018. Dari 2003. Dari 2003 berarti berapa tahun? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 lebih. 10 lebih? Iya. 10 tahun lebih. 2003, 2018. Lama banget pada waktu itu, karena keluar dari SMA Cisaat 2004, kita sebagai alumni SMA Cisaat, karena waktu itu kan dari menjadi SMAN 1 guru-guru sebetulnya kan. Oh iya. Ya, pernah pergeseran. Kemudian pernah bekerja dulu di PT Muhasatama di Pokari 2005-2006 itu kuliah, sambil kuliah juga nge-honor. Ya, dari 2006 ternyata sistem pendidikan di kita itu ada yang menurut saya ada yang salah dalam sistem pergajian gitu. Kalau Soekarno berkata bahwa dulu dijajah oleh para penjajah, ternyata sekarang dijajah oleh para pejabat. Dalam pemikiran saya oleh bangsa sendiri. Oleh bangsa sendiri. Nah, makanya terpikir oh ternyata saya harus bergerak. Dan waktu itu KDP lagi jadi organisasi guru ya? Apa? Ketua, sebetulnya kalau dalam posisi honorer itu sebagai sekjen EPHI. Oh, sekjennya. Ya, di tingkat kabupaten, di Korda kabupaten. Front Pembela Honorer Indonesia pada waktu itu dipercaya sama teman-teman. Makanya koordinasi dengan teman-teman dari berbagai kecamatan, malahan dulu baru 4 kecamatan, 1 kecamatan dulu kalau Dampit, 4 kecamatan sampai 18 kecamatan hingga terbentuknya 1 kabupaten, yang datang itu hampir 2.400 tambah kota. Kota itu tidak terhitung, yang di daftar absen itu 2.400 berkumpul di awalnya di depan Masjid Agung Kota, depan pendopo. Digiring akhirnya ke Stadion Korpi, di Stadion Korpi. Ceritanya sampai diliput sama media nasional karena saking masifnya. Saking masifnya, karena pada waktu itu kita melaksanakan mogok mengajar. Awalnya cuma 3 hari, jadi seminggu menjadi 2 minggu. Nah pada waktu itu, ya pada waktu itu apa ya? Karena mungkin satu rasa. Yang tadi malahan udunan teman-teman itu iuran untuk setiap kali pergerakan dan kegiatan itu mereka iuran. Kita bukan bolos itu tidak datang ke sekolah, tetapi berhimpun dan berkumpul di tiap-tiap kecamatan di sekretariat PGRI di kecamatan. Kita mengaspirasikan akhirnya media nasional meliput tepat di depan pada waktu itu media nasional pertama kali TV One itu live malahan. Iya live pada waktu itu di Apa Kabar Pagi. Saya masih ingat pada waktu itu teman-teman dari berbagai kecamatan datang ke sini. Itu baru awal-awal. Puncaknya di Stadion Korpi hadir sebanyak 2.400 guru, dari guru, pendidik dan tenaga pendidikan, penjaga, operator, semuanya hadir pada waktu itu. Awalnya dari 2003 tadi. KDM, Kang Don motivator. Ingin memberikan motivasi kepada generasi. Apa yang kalian lakukan waktu zaman sekolah, dan itu dengan tulus, dengan hati sungguh-sungguh, maka akan bisa terjadi lagi di yang akan datang. Benar nggak sih? Betul. Jadi gini, salah satu yang Kang Don pikirin nih waktu berjumpa teman-teman lama, ada orang-orang yang waktu SMA-nya gitu berkarakter. 10-20 tahun yang selanjutnya masih gitu, masih berkarakter. Dan salah satunya ini KDP ini. Kan dulu waktu SMA saya ingat ini nggak demo gayung nih. Setelah beberapa puluh tahun, tingkat level demonya sampai nasional. Sampai tingkat sampai di kabupaten, sampai tingkat nasional. Saya pernah juga demo di GBK pada waktu itu. Ya memang tidak etis untuk diceritakan di sini. Karena pada waktu itu saya pernah bisa ditangkap Satpol PP di Gelora Bung Karno pada waktu itu. Ditangkap? Berarti sudah berkelas. Kalau belum ditangkap Satpol PP, tapi pada waktu itu diamankan. Tapi diamankan, maksudnya diamankan pada waktu karena saya teriak-teriak terhadap RI1 dulu. Pakai toa. Wah, itulah nama historinya. Malah sampai diliput di Metro TV dulu. Makanya dalam tujuan dari bikin konten ini, generasi Jawa Barat nih, Kang KDP harus dididik dengan sebuah mindset. Nah, mindsetnya itu adalah
kalau menurut Kang Don ya ingin memotivasi bahwa kita mesti kenal diri kita. Betul. Jadi blueprint kita tuh siapa? Karena kata pas kita sekolah, lulus sekolah, menjalani kehidupan, bekerja, berumah tangga dan lain sebagainya, banyak yang kehilangan jati diri, benar nggak? Betul. Jadi menurut Kang Don adalah perjalanan demo ini jangan ditiru. Jangan ditiru yang Tapi meskipun judulnya adalah demo, kok bisa ya karakter demonya itu tidak hilang sampai bisa melekat. Berarti kan Kang Kris Dwi Purnomo atau KDP ini berarti punya sebuah karakter yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah itu syarat dari sebuah sukses. Nah itu juga yang menginspirasi Kang Don. Saya ini siapa ya waktu sekolah? Saya cuma 2 aktivitas saya. Kalau nggak nyanyi, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, betul. Benar nggak? Benar. Yang nganter-nganter tuh dulu waktu ke STH Pasundan. Oh iya, yang nganternya ini. Dulu tuh nganter kamu selamanya. Iya, nggak ada. Karena kita kan berdikari sendiri, karena kita kan mandiri. Ikut-ikut lomba, cari pengalaman di luar-luar. Yang diadain sama-sama kampus-kampus yang pada waktu itu ada di Sukabumi pada waktu itu. Kan? Akhirnya di STH Pasundan sekolahnya sekarang. Di STKIP. Oh, STKIP salah. Di Yayasan Pasundan. Yayasan Pasundan juga. Nah, kebermanfaatan itu, jadi ketika menjadi sebuah karakter, dulu saya ketua MPK, ternyata hari ini pun ditakdirkan menjadi ketua PGRI. Betul. Itu kan pembelajaran organisasi yang positifnya saya diambil. Kemudian bermanfaat apa sih sebuah gayung? Mungkin akan terasa berbeda ketika gayung, yang namanya gayung kan tidak ada tidak ada yang aneh. Betul. Gayung, tetapi kan kebermanfaatan, karena hari ini yang namanya seorang KDP tadi Kris Dwi Purnomo ini adalah membranding diri, saya ingin khairinnas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang banyak. Gayungnya buat saya, tapi kan ketika siswa banyak di SMA Cisaat ini. Kemudian hari ini sebagai pimpinan organisasi, jadi kemarin sebelumnya juga ketika saya demo, saya bukan memperjuangkan pribadi, tapi guru-guru sebanyak pada waktu itu 6.000 guru se-Kabupaten Sukabumi, belum kota, tapi imbasnya menjadi nasional. Makanya kebermanfaatan hari ini, banyak teman-teman hari ini sudah menjadi PTK ribuan guru se-Kabupaten Sukabumi saja. Jangan berbicara nasional, berbicara Kabupaten Sukabumi, hampir 4.000 guru diangkat menjadi P3K, akhirnya meningkat kesejahteraannya dari honorer menjadi P3K minimal itu dulu. Minimalnya. Dan mesti ada seorang kesatria ya, satu orang. Harus ada satu orang yang berani yang mempelopori gitu ya, yang paling penting. Siap. Itu kan Salahuddin Al-Ayyubi pernah berkata, ketika saya memimpin paling depan sebagai jenderal pun saya siap, jadi prajurit sekalipun saya siap. Hari ini ketika dulu saya memimpin demo, saya sebagai anggota saya dari beberapa 2 periode menjadi anggota PGRI, saya siap. Karena apa? Saya mendedikasikan diri ini untuk pendidikan. Ya, untuk pendidikan, apalagi kebermanfaatan untuk masyarakat banyak. Hari ini Kang Don sebagai motivator, hari ini apa sih kebermanfaatan kita terhadap masyarakat? Saya walaupun menjadi guru sebagai pegawai, tapi hari ini masih tetap mengkritisi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Contoh, jalan jelek yang dirasa manfaatnya untuk orang banyak. Saya masih kritisi. Yang terbaru saja teman dari media dari Radar Sukabumi, Kang, bisa dikritisi, saya kritisi karena akan berimbas baik, menjadi evaluasi bagi pemerintah hari ini adalah bagaimana mau menerima kritik, mau menerima saran. Tapi ketika solusi, ya Anda sebagai pemerintah daerah yang harus cari solusinya. Jadi karakter sudah jadi guru nih karena merupakan bagian dari pemerintah, guru nggak usah ngeritik, nggak gitu ya? Enggak. Karakternya tidak berubah. Nggak berubah. Nah, barudak ya, generasi Jawa Barat, karakter tidak boleh dirubah, harus kuat sejak kecil, sejak muda ya. Betul. Dan itu akan menjadi modal menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Dan hitungannya nggak setahun ya, Kang? Nggak setahun 2 tahun, 10 lebih gitu. Kuncinya konsisten dan belajar. Konsisten dan terus belajar. Ingat ya, hari ini kita belajar dari Kang Don motivator alias KDM dan Kang Kris Dwi Purnomo KDP, blueprint. Jadi blueprint itu adalah cetak biru. Jadi kalau karakternya begini, dipupuk sejak awal sampai menuju ke sana akan jadi. Betul. Dan nah, ini tantangannya dengan era digital hari ini, informasi di mana-mana, generasi kita mudah berubah karakter. Betul. Dan ini Bang Tom lobanya HP betul. Iya. HP-nya harus jadi produktif. Gitu. Jangan terpengaruh oleh tontonan yang jelas. Sebuah tontonan itu harus menjadi tuntunan. Tontonan harus jadi tuntunan. Terakhir. Nah,
Saya ingin Kang Don ingin menantang. Kalau Kang Don kan tugasnya motivator, memotivasi. Kalau KDP bukan Kris Dwi Purnomo sih, Bukan. kritik Dwi Purnomo. Satu dong, kalau kita boleh kasih saran, nasihat atau ide buat pemimpin Indonesia dulu, satu aja. Harus apa? Secara jangan teknis, jangan ngomong MBG, jangan apa, satu teknis, kasih kritik ke Pak Prabowo. Nasihat lah. Bukan nasihat, ini mah Dari rakyat. mengingatkan dari rakyat. Programnya sudah bagus, tapi pelaksananya kurang bagus. Kebermanfaatannya sudah diterima oleh masyarakat, tetapi tolong kontrolnya yang lebih bagus lagi, karena program dirasa sama masyarakat, kami masyarakat kecil khususnya sudah sangat terasa. Terasa, tapi pelaksanaannya yang kurang baik. Tadi tidak akan mengkritisi apa namanya program yang dilaksanakan. Contoh MBG misalnya, program tersebut bagus, dirasa oleh peserta didik, apalagi kami yang di kampung sangat terasa. Tetapi pelaksananya yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Berarti penguatan sistemnya yang lemah, yang buruk di situ prosesnya. Jangan cuma terima bahwa Bapak programnya baik berjalan pada faktanya. Nah ini, jadi harus menjadi harus tidak hanya terima laporan duduk di meja, tapi harus Oke, turun ke berarti lapangan. saran untuk Pak Presiden adalah lebih banyak denger ya. Iya, Harus lebih terbuka lagi. Bukan masalah banyak dengernya, yang didengar itu siapa dulu? Yang didengar siapa dulu? Harus turun ke lapangan sebagai cek kebenarannya di lapangan. Oke. Programnya sudah bagus berjalan, tanya ke masyarakat yang sebenarnya gitu kan. Kontradiktif lah kemarin ketika mahasiswa menolak MBG, tapi kan para siswa SD mau menerima MBG. Benar. Karena mereka terasa langsung. Nah ini yang terasa itu seperti apa? Kata saya tadi programnya sudah bagus, semuanya programnya sudah bagus, tetapi jangan ada kebocoran-kebocoran. Kemudian pesannya saya sebagai pendidik, tolong perhatikan pendidik dan tenaga kependidikan. Itu yang lebih, karena modal dasar jangan sampai perut kenyang, otak kosong. Itu kenyang, otak kosong. Berarti nanti kedepannya Kang Don mau bikin MMG. MMG apa tuh? Makan mindset gratis. Nah. Jadi tong beteng wae tidak beda dahar tehnya. Iya. Jadi jangan perut aja makan ya nggak, Iya. tapi mindset harus turun dari presiden ke gubernur. Saran, kritik, nasihat, ide Pak Gubernur hari ini dengan permasalahan kemarin kan Pak Gubernur harusnya di dunia pendidikan, Pak Gubernur sendiri yang berkata bahwa tidak ada klasifikasi sekolah-sekolah unggulan, tetapi Pak Gubernur sekarang membuat namanya Maung. Sekolah Maung itu kan manusia unggulan. Akhirnya kan klasifikasinya tolong jangan diperibet cara masuk ke sekolah negeri. Ribet kan? SPMB ngantri dulu, diperpanjang, nunggu dulu. Bagaimana cara mudah ketika masuk ke swasta, daftar diterima? Bukankah cara solutif seperti itu yang diinginkan oleh Pak KDM, oleh Pak Deddy Mulyadi selaku gubernur? Kenapa tidak bisa seperti itu? Nah, ini hari ini cukup ribet ketika daftar ke sekolah-sekolah negeri, khususnya di SMP dan SMA. Operator, guru, kepala sekolah, orang tua harap-harap cemas menunggu hal seperti itu. Jadi prosedur dan teknisnya agak kompleks ya. Iya. Ya, Oke. Tidak semudah mendaftarkan ke swasta. Ini harus menjadi catatan. Turun dari gubernur bupati satu lagi. Kalau ke RT kejauhan ya, bupati. Boleh. Pak Bupati Pak Asep Japar hari ini selaku pimpinan di Kabupaten Sukabumi hari ini cukup luar biasa memang dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang diterima oleh daerah. Kami meyakini memang luasnya wilayah 47 kecamatan, karena Kabupaten Sukabumi itu kan lebih luas kedua setelah Banyuwangi di Jawa Barat ini. Kami meyakini dengan kepemimpinan Pak Asep Japar akan menjadi lebih baik walaupun secara bertahap. Kami pun ikut sabar menunggu bagaimana perbaikan-perbaikan. Tapi intinya masyarakat memang semua harus terlayani pelayanan dasarnya, kesehatan, pendidikan. Tapi akan saya klasifikasi secara khusus. Pak Bupati, Bapak juga pernah berjanji pada waktu itu. Apa? Akan mengangkat tenaga, akan mengangkat ASN sebanyak 1.000 per tahun. Janji politik. Tetapi janji politiknya 1.000 per tahun. 1.000 per tahun dari honorer. Nah hari ini tolong, memang dengan kami menyadari bahwa itu efisiensi, tapi tolong perlahan untuk menjawab visi misi Pak Bupati yang maju, unggul, berbudaya dan berkah dengan mubarokah tadi. Kami meyakini akan mendukung program tersebut, tetapi tolong program tersebut jawab satu persatu, karena checklist satu persatu. Diingat kembali program yang sudah dijanjikan supaya masyarakat juga
merasa terjawab satu persatu dan keinginan masyarakat mah mudah. Ya. Sandang, pangan, papan. Malahan mah kebutuhan terakhir teh akhirnya nambahan casan. Casan. Iya, nggak ada casan dengan ada sandang, pangan, papan, casan. Ya. Kemudian kalau laki-laki itu kan tergoda oleh harta, tahta, wanita. nah, yang terakhir, Ada lagi kuota. Kalau nggak ada kuota itu ribet. Sulit. Kalau nggak ada kuota, Jadi sekarang bertambah 4. Jadi sandang, pangan, papan, casan, harta, tahta, wanita, dan kuota. Episode perdana KDP versus KDM. Semoga teman-teman mendukung. Ya. Cuman ini konten perdana ini terlalu serius. Ya. Cuman memang ini formalitas ya. Bapak Kris Dwi Purnomo sebagai seorang ketua PGRI kita buka baju, jangan pakai jas PGRI. Betul. Ini juga pulang sambutan. Job lagi banyak. Iya, job lagi banyak dan kedepannya kita pengen lebih semakin KDP. Siap. Nggak mau ketua PGRI, nggak mau. Iya. Pengen si Kang Kris Dwi Purnomo nu baheula nu demo gayung, pengen itu. Kita pengen Ya, lebih itu. dengan santai, nggak berbatik ini. Iya, dan kalau bisa di sini ada kopi ya. Nah, itu. Bukan gitu. Oke. Kang Kris, hatur nuhun. Siap, Kang Thank Gun, you. siap. Terus menjadi motivator yang luar biasa. Siap. Ingat motivasi hari ini adalah blueprint. Blueprint. Jadilah jati diri waktu pertama kali kamu apa dan terus gitu. Kang Don juga sama belajar dari KDP. Kang Don melihat kok si KDP ini dulu ngedemo gayung. Terus demonya 10 tahun selanjutnya demonya kelas nasional. Akhirnya Kang Don juga hari ini berada di dunia bahasa Inggris, founder Kampung Bahasa, dan tetap juga menjadi penulis lagu, penyanyi tetap. Can terkenal eta mah nasibnya hoki. Nanti tapi yang penting kita belajar jalan jati diri kita. Yakin. Itu poinnya, jati diri. Jadi jangan keluar dari jati diri. Hatur nuhun, thank you, sampai ketemu nanti. Jangan lupa subscribe, share this video, komen-komen di bawah. Yang punya aspirasi boleh ya? Boleh. Aspirasi mau disampaikan sama kita, sama KDM, sama KDP. Wah, asa kena, asakan ini. Sama KDM, sama KDP. Boleh sampaikan di sini, nanti kita bahas ya. Kita bahas. Ya. Hatur nuhun, semoga bermanfaat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika di sekolah 4 periode, tadi ada senior abang. Anak-anakku semuanya, hari ini kalian